positif. Mungkin sebelumnya ini sudah pernah diulas oleh Ibu Inaps yang beberapa bulan lalu yang sudah melaksanakan aksi nyata dengan budaya positif ini. Mungkin sekarang saya hanya men-trigger aja ya gitu. Seperti apa budaya positif yang saya pahami. Nah, ini adalah pengertian dari budaya positif, yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah melalui penerapan disiplin positif. Nah, adapun nilai-nilai dari nilai-nilai kebijakan universal itu sebetulnya banyak institusi-institusi yang mengeluarkan tentang nilai-nilai universal, tapi ada satu yang kita ambil oleh pemerintah, yaitu profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah diketahui tadi, ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila itu, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang keduanya bergotong royong, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Ya, itu adalah nilai-nilai yang bisa diwujudkan ketika kita melaksanakan budaya positif. Nah, sedangkan disiplin positif itu sendiri, menurut Ki Hajar Dewantara itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia, yakni tujuan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang dianut oleh seseorang. Seseorang yang memiliki disiplin diri itu, dia akan memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian dari disiplin diri ini juga kita mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dianut. Tujuan dari disiplin positif itu agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Itu adalah tujuannya. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa mewujudkan budaya positif ini? Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita harus mengubah paradigma tentang makna kontrol ya. Kemudian yang kedua itu adanya penerapan keyakinan kelas, dan yang ketiga adanya program restitusi. Nah, ini nanti akan saya bahas satu persatu. Seperti apa sih makna kontrol yang harus kita ubah itu, kemudian seperti apa penerapan keyakinan kelas, dan seperti apa program restitusi itu. Nah, ini adalah paradigma yang harus kita kontrol ya. Sebelumnya kita itu selalu beranggapan bahwa kitalah yang mengontrol siswa, sehingga siswa itu bisa berperilaku sesuai yang kita harapkan. Nah, dalam perwujudannya ternyata supaya sesuai dengan harapan kita itu, terkadang kita akan memberikan hukuman ya ketika anak-anak itu salah, atau misalkan kita memberikan penghargaan atau misalkan dengan pujian atau dengan hadiah-hadiah ketika mereka melakukan perbuatan baik gitu. Ternyata dalam kenyataannya itu mereka yang mengizinkan kita untuk mengontrolnya. Sekarang begini, Bapak Ibu kan berhadapan ya? Enggak. Sekarang silakan kepalkan ya, kita simulasikan kepalkan tangan Bapak Ibu, Pak Iwan dengan Pak Uhe, nanti silakan saling membuka kepala. Ya, silakan sekarang. Ya, silakan.
melepaskan. Karena aku itu bisa berbagi dan tidak bisa hidup sendiri, kita harus sosial. Berarti di sini siapa yang mengendalikan ini boleh dibuka atau tidak? Ibu. Kita. Nah itu dia. Yang mengendalikan itu diri kita sendiri. Makanya Alumni ngepek. makanya sekarang kita melihat murid-murid teh hese dikendalikan karena mereka mengendalikan dirinya gitu. Gak mau saya mah ada si Bima misalkan gitu ya. Ini si Abe, sebut aja Bima gitu. Ajuna gitu ya. Nah itu karena memang dalam diri manusia itu yang mengendalikan diri itu adalah kita sendiri, kontrol diri. Jadi anak-anak pun kita arahkan untuk bisa mengendalikan dirinya ya, supaya berbuat sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini gitu benarannya. Nah, ternyata menurut tes kontrol ya, semua perilaku manusia itu pasti memiliki tujuan. Seperti tadi Bu Ina, ternyata Bu Ina punya tujuan. Karena ini sesuatu yang berharga untuk saya, jadi saya tidak akan membuka. Dan Pak Uhe tadi karena harus berbagi, sebenarnya dia punya tujuan gitu ya, untuk berbagi, memberikan kasih sayang, cinta dan sebagainya. Begitupun dengan manusia. Manusia itu melakukan suatu tindakan, baik itu tindakan yang buruk ataupun tindakan yang benar, itu karena ada alasannya. Apa saja yang menjadi alasannya? Kita lihat. Kita tinggali dulu. Ini yang pertama itu untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja itu? Yang pertama itu ternyata kita itu
berarti kita masih faktor eksternal di sini ya. Kemudian, oh saya datang tepat waktu, sudah menang pujian itu ke sekolah. Tanggung jawab terhadap tugas dan Nah, kalau tadi Pak Uke itu berarti sudah muncul motivasi internal. Itu ada nilai-nilai yang dipegang oleh Pak Uke. Saya harus bertanggung jawab. Sementara saya datang tepat waktu bisikan tinggalin Pak Pepe. Mungkin sudah membelang oleh mobil. Nah, ini yang menjadi motivasi begitu pun dengan anak-anak kita. Anak kita bisa jadi mereka datang tepat waktu. Anak kita anak kita yang mana? Semuanya. Takut dihukum sama Butias. Oh ya, atau berpikir Bu EM sok disuruh kawan ayat. Atau bisa jadi misalkan mereka itu datang ke sekolah karena saya ingin menjadi siswa teladan. Masya Allah. Bu Ayi kan ya betul sudah Bu Ayi kan ada tugas soalnya Bu Ayi sampai takolan. Nah itu motivasi anak juga pasti macam-macam. Tapi di antara mereka pasti ada yang memiliki motivasi internal di mana mereka harus bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelajar ya. Nah, di sini tadi sudah kita mengubah mindset kita terhadap yang namanya kontrol. Tadi ya ternyata yang pertama kontrol itu kitalah yang mengendalikannya, bukan orang lain. Yang kedua yang namanya kita bersikap atau kita bertindak itu karena dipengaruhi oleh dua faktor. Yang satu untuk memenuhi kebutuhan 5 dasar manusia, yang kedua karena adanya motivasi. Yang selanjutnya program yang dicanangkan untuk melaksanakan budaya disiplin itu ada keyakinan kelas. Siapa di sini yang sudah membuat keyakinan kelas? Sinar. Bisa menceritakan ketika membuat keyakinan kelas. Aku yakin. Saya mau Berganti keyakinan aku. Aku yakin. Kelas ini adalah rumahku. Aku yakin. Di sini saya mau tanya, kenapa bukan peraturan jadi keyakinan jadinya? Di sini kan sudah berpengalaman ya, pengalaman buat keyakinan kelas. Baik ibu bapak sekalian, jadi ketika kita mau menanamkan budaya positif yang ada di lembaga ini, jadi kita jangan berorientasi kepada peraturan. Kalau nanti balik lagi peraturan, nanti anak motivasinya adalah eksternal karena takut melakukan sesuatu itu karena takut. Jadi diharapkan ketika anak melakukan sesuatu itu mereka terbangun adanya kesadaran diri dan adanya nilai kebaikan atau kebajikan. Nah makanya dibuatlah sebuah keyakinan kelas bukan peraturan, di mana dengan keyakinan kelas itu anak pertama membuat impiannya dulu, lalu ini banget udah aku jadi Tapi ini apakah ini enggak salah ini apa? ya salah apa? Apa yang beda paham karena ini mungkin beda keyakinan. Keyakinan baru nih. Biasanya kalau itu ya Tuhan pada Tuhan yang Maha Esa, sekarang keyakinannya Kelas. Jadi pokoknya maksudnya gini, memang kita mengubah paradigma yang selama ini kita menuntut anak untuk melakukan disiplin itu karena ada arahan tadi peraturan, berarti nantinya kan anak-anak karena takut kayak karena adanya harus disiplin, karena ada peraturan itu, maka di aturan ada sanksi. Nah kita sekarang paradigmanya itu diubah menjadi sebuah keyakinan di mana ada nilai-nilai kebaikan
jadi sendiri. Iya, ya, itu kan memang berdasarkan apa yang diyakini dan diinginkan oleh siswa itu sendiri. Gitu. Kita hanya istilahnya mengcover ataupun menuliskan aja apa yang diinginkan oleh siswa, apa yang diinginkan oleh mereka, gitu. Dan mereka tanggung jawab terhadap Nah, itu sehingga memang kemudian dari apa yang mereka yakini itu, mereka punya kesadaran dan mereka mau memasuki ke keyakinan itu karena mereka ya buat sendiri. Dan ini cara membentuk keyakinan kelas. Di sini yang pertama itu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Biasanya keyakinan kelas itu tidak terperinci ya. Kalau misalkan selama ini kita membuat peraturan itu misalkan dilarang ngobrol ya anak-anak itu. Tidak boleh terlambat misalkan ya. Nah ternyata kalau untuk di keyakinan kelas itu lebih kepada kita lebih ke umum, menghormati orang lain. Nah indikator dari menghormati orang lain itu apa? Misalkan indikator dari menghormati orang lain tadi satu, indikatornya datang tepat waktu. Dua, mengerjakan tugas. Karena dengan mengerjakan tugas berarti kita sudah menghormati guru yang sudah memberikan tugas tersebut, gitu ya. Nah untuk membuat keyakinan kelas itu lebih kepada sifatnya abstrak yang nanti kita harus ke anak memang harus dijelaskan lebih terperinci indikatornya ini gitu. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal ya seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Pernyataan universal ada menghormati, ada percaya diri, kemudian ada kreatif, mandiri ya di situ. Ada pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tadi kalimat-kalimat yang digunakan itu harus kalimat-kalimat positif. Ya tadi sudah saya contohkan, tidak boleh kita menggunakan tidak boleh ngobrol, tidak boleh merokok, atau dilarang merokok misalkan ya. Nah, kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas itu nggak boleh banyak-banyak. Jadi secara ini aja kira-kira nanti kita yang paling utama ingin diterapkan pada anak itu apa? Kemudian di sini keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada saat ini di anak-anak kelas di kita itu apa sih yang lebih membutuhkan itu gitu ya, yang lebih harus ditanamkan itu pada anak-anak kita apa gitu, ketepatan waktu misalkan ya atau mandirinya gitu. Nah itu yang harus diyakini. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Nah ini yang membuat perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Selama ini biasanya bersifat satu arah ya peraturan gitu. Nah kalau di keyakinan kelas anak-anak itu diharapkan dia munculnya itu dari pendapat-pendapat dia gitu. Kita mengumpulkan anak-anak, kemudian anak-anak itu disuruh untuk membuat apa sih yang mau diyakini di kelas ini tuh. Dari munculnya itu dari anak-anak, kita hanya mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh anak-anak di situ. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di sini berarti kita harus selalu meninjau kira-kira apa yang masih kurang, apa yang sudah dilaksanakan atau sudah ada dalam diri anak-anak. Ternyata keyakinan kelas itu harus selalu ditinjau ya. Selanjutnya itu, kemudian ada program restitusi ya. Program restitusi ketika anak-anak sudah melakukan atau melanggar keyakinan kelas, melakukan kesalahan-kesalahan yang bertentangan dengan kebijakan-kebijakan universal, itu ada upaya untuk melakukan perbaikan. Upaya melakukan perbaikannya ini adalah dengan restitusi ya. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah bedanya dengan kita menghukum, di restitusi ini lebih kepada si anak, kalau misalnya itu kompensasinya, si anak itu harus memperbaiki kesalahan yang muncul, solusinya itu muncul dari
keinginan dia sendiri. Ganti rugi yang diberikannya itu dari keinginan dia, bukan kita yang menentukan kamu harus begini gitu. Jadi nantinya itu bukan restitusi ya, kecuali kita memberikan saran, pilihan-pilihan, nanti anak sendiri yang akan mengambil keputusan gitu ya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Nah, ada yang penghukum. Bu Ayu boleh ke depan. Pak. Supaya lebih jelas kita akan melakukan simulasi. Ada yang bisa dibantu Bu? Dibanting. Ibu. Ibu ceritanya kita berperan sebagai murid dan Yang muridnya mana dulu? Iya. Oh iya. Duaan sama Pak Iwan. Tadi kabur. Mohon maaf kalau saya menyebutkan namanya. Iya. Ebri, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Lisa. Kutu. Erni, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Lupa, kamu kebiasaan lupa. Kamu ini. Sekarang kamu keliling lapangan 10 kali. Siap. Nah iya, kalau kita menghukum seperti itu ya, posisi penghukum berarti dengan memberikan hukuman. Sekarang posisinya sebagai teman. Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Bu Adi, Bu Adi. Kenapa? Lisa. Lisa, ya Bu. Kenapa sih kamu? Ini kau nggak dikerjakan kamu, gue kecewa aja. Kenapa sih, Lisa? Gak usah dipikirin. Aja kamu pikirin. Tapi nanti menjadi kepikiran, nanti kamu bisa apa? Jangan, ada saya yang sisa. Jangan. Itu membuat rasa bersalah. Jadi ada yang menyedihkan. Itu membuat rasa bersalah ya. Nah sekarang kita teman. Hai Bu. Oh saya boleh. Buai sebagai ini. Hai. Lupa Bu, tugas belum dikerjakan. Ari kamu Buna. Sebelah. Itu adalah sebagai teman. Nah sekarang kita akan sebagai manajer. Pemantau. Memantau. Menilai gue gitu tadi. Erni, berapa kali kamu tidak mengerjakan tugas ibu? Berapa kali kamu tidak mengerjakan tugas ibu? Kalau berdasarkan catatan. Kalau berdasarkan catatan ibu, ini kamu setiap kali ada tugas dari ibu kamu tidak pernah melaksanakan. Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Kamu tahu konsekuensinya apa? Apa Bu? Ya sudah tahu. Enggak, belum. Baiklah, kalau kamu tidak mengerjakan tugas berarti nanti istirahat kamu kerjakan semua. Tidak, Bu. Tidak ada. Nah itu sebagai pemantau, jadi menggunakan data-data ya. Kemudian menggunakan juga konsekuensinya itu sudah tahu gitu ya konsekuensinya bahwa kalau misalkan tidak mengerjakan tugas dia harus mengerjakan tugas.
Sekarang sebagai manajer. Manajer. Sebagai manajer. Uang. Kenapa tidak mengerjakan tugas ibu? Lupa Bu. Kamu lupa, kamu makan lupa tidak? Tidak lupa makan Bu. Lupa kesabarannya. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Sekarang apa yang harus kamu pelajari dari masalah ini? Kamu sudah beberapa kali kan tidak mengerjakan tugas ibu. Terserah Ibu. Coba ibu minta solusi dari kamu. Ibu aja yang bikin. Boleh ibu yang memberikan alasan kamu tadi lupa. Lupa itu karena apa? Kamu lihat nggak sih? Enggak. Tadi kesalahan kamu lupa jadi Ada yang dulu tapi masih niat. belum ada langsung dikerjakan. Belum dikumpulkan. Belum dikumpulkan lupa. Iya. Lupa. Biar Nanti bakal saya. Nah, ibu minta solusi dari kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu. depan itu depan aja Bu. Minggu depan, Kalau nggak lupa. janji. Kalau nggak lupa lagi. Nah, kalau misalkan nggak lupa berarti harus bagaimana caranya supaya kamu tidak lupa? Ibu nelfon saya aja. Oke, nanti saya akan telepon ya supaya kamu tidak lupa. Oke, terima kasih Bu Ani. Jadi ketika posisi kita sebagai penghukum memang ada hukuman fisik yang diberikan. Tapi biasanya kalau kita memberikan hukuman fisik itu cenderung terkadang ada anak yang tidak bisa menerima ya jadi besar. Saya ingat dulu waktu zaman SMA yang dihukum itu orang lain. Tapi anak-anak sampai ke gurunya itu kok sampai sekarang nggak suka gitu dengan pelajaran itu gitu. Jadi pada akhirnya ketika kita memberikan hukuman kok saya jadi malah nggak suka gitu dengan gurunya. Nah itu kalau kita posisinya menghukum. Kalau misalkan posisinya sebagai pembuat bersalah itu nanti ke anak dia akan memandang dirinya, aduh si ibu gara-gara saya jadi kieu gitu ya. Dia akan memandang buruk dirinya bahwa kesalahan itu terjadi karena saya. Yang pada akhirnya ini justru yang lebih berbahaya itu ketika ini gitu. Nah kalau yang dihukum biasanya dia agresif bisa diperlihatkan ya kesalahan dan sebagainya. Tapi ketika membuat bersalah si anak merasa ini introvert jadi ya. Nah sewaktu-waktu ketika kemarahannya itu muncul itu luar biasa gitu jadinya ya. Tekanan dari dalam yang membuat dia akhirnya stres gitu. Langsung ke priori. Nah, kalau misalkan menjadi teman, itu biasanya mereka akan tergantung kepada kita. Karena kan merasa kebayaan gitu ya. Ujung-ujung lagi beres, mah beres, paling kayak kalau nilai enak ya, gitu kan? Jadi kalau teman. Nah, kalau misalkan di posisi manajer itu justru akan muncul solusi-solusinya itu dari anak gitu. Jadi kita misalnya kayak kalau tadi kayak Bu Aya kan ya gitu ya. Iya. Dia nggak mau kita cari solusi. Mungkin kalau misalkan kita dipertemukan dengan murid seperti itu, kita bisa memberikan beberapa saran, tapi dia sendiri yang harus menentukan apa yang konsekuensi yang harus dia ambil untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Dan berikutnya nanti kalau misalkan dia ngeyel lagi, kita ajukan lagi pertanyaan supaya misalkan kalau kamu lupa lagi bagaimana, nah, dia akan muncul. Nah di sini diharapkan ketika kita memberikan posisi kontrol sebagai manajer, itu anak tuh bisa memberikan mengambil keputusan. Jadi mereka belajar untuk mengambil keputusan yang nantinya muncul dari dirinya sendiri. Kalau misalkan tidak dilaksanakan nanti gimana gitu kan, itu konsekuensi nanti kembali lagi kepada dirinya sendiri. Itu kalau di posisi kontrol. Mungkin ibu bapak sudah pernah menjalankan ini semua ya, baik itu sebagai penghukum, pemberi merasa bersalah, atau sebagai teman, bahkan menjadi sebagai manajer. Dan diharapkan untuk kedepannya disinilah yang posisi kontrol yang terakhir ya, yang harus kita mulai terapkan, yaitu sebagai posisi manajer. Selanjutnya program berikutnya bagian dari budaya positif itu ada yang namanya segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi itu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah biasanya posisi kontrol manajer juga ini
itu pelupa ternyata ya. Ini bagaimana caranya nih bagaimana untuk memperbaiki kesalahan tersebut supaya nggak lupa misalkan ya, atau saya tidak mengerjakan karena tidak ada kuota misalkan, bisa jadi kan kita menanyakan kenapa anak tidak mengerjakan tugas itu ada beberapa alasan yang biasanya keluar dari mulut anak gitu ya. Nah setelah itu barulah kita meminta bagaimana solusi untuk memperbaikinya. Nah di sini pada saat di posisi ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas yang telah kita buat. Di posisi itu ya kita melakukan atau menanyakan ke anak, kira-kira keyakinan apa ya yang belum kamu tunjukkan. Nanti kan akan muncul dari anak, dia akan menjawab bahwa saya itu tidak menghargai guru bahasa Indonesia misalkan ya. Kenapa tidak menghargainya? Tadi tidak mengerjakan tugas, atau misalkan saya tidak mengikuti pelajarannya. Sekarang bagaimana cara untuk memperbaikinya? Seperti apa sih diri yang kamu inginkan itu? Nah di sini mulai kita memasuki keyakinan-keyakinan yang akan dimunculkan dalam diri anak. Mau seperti apa dirinya ke depannya itu, gitu ya. Nah itu adalah bagian dari upaya-upaya untuk kita menerapkan budaya positif. Cara-cara ini mungkin kedepannya bisa kita terapkan ketika kita menghadapi anak-anak yang melakukan kesalahan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan universal atau yang bertentangan dengan keyakinan kelas masing-masing. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, boleh. Restitusi dalam dunia hukum itu yang saya ketahui adalah tindakan ganti rugi oleh pihak yang bersalah kepada pihak yang menuntut ya, dengan ganti rugi yang benar ditetapkan pada dunia hukum pengadilan itu sendiri. Nah, saya baru dengar di sini restitusi dalam tindak pendidikan ya. Di sini ada restitusi, ada segitiga restitusi dan sebagainya. Berarti kan di sini yang saya tangkap tadi, ketika anak merasa dia bersalah, memang mengakui kesalahannya, entah menggunakan teori apa saja dari hukum dan sebagainya, mungkin dari kita semua itu mempunyai teori masing-masing. Seperti saya, mungkin di guru penjas menghukum pun itu tidak menjadi sakit hati karena hukuman yang saya lakukan fisik, tapi sesuai dengan keadaan. Nah, apakah restitusi dari siswa itu berbentuk ketika dia sudah sadar akan kesalahan terus dia memperbaiki kesalahannya? Apakah bentuknya seperti itu? Ya, jadi di sini memang yang saya pernah baca juga ya restitusi itu semacam mengganti rugi ya. Ternyata ini sama, saya juga baru mendengar mengenai restitusi tersebut, di mana restitusi di pendidikan itu lebih mengarah upaya untuk mengembalikan siswa itu menyadari kesalahan-kesalahannya. Jadi ketika kita bisa melakukan restitusi tersebut, seharusnya itu memang di ruang kayak misalkan personal kan ya. Nanti kita melakukan pendekatan personal yang memang tidak ada siapa-siapa di situ gitu. Kita melakukan pendekatan di mana nanti dia kita mulai arahkan bahwa dia itu melakukan sebuah kesalahan, tapi tanpa kita menjudge gitu ya bahwa dia itu sudah melakukan kesalahan gitu. Kemudian nanti solusi-solusinya itu harus muncul dari dalam diri dia. Iya. Ini kan sebagai ganti rugi juga mungkin ini para pengembang pendidikan itu mengambil restitusi dari hukum, tapi nanti disesuaikan dengan yang ada di dunia pendidikan. Saya pikir seperti itu. Jadi penelitian-penelitian yang memang dilakukan itu pada awalnya memang untuk mengganti rugi kesalahan orang lain ya. Misalnya kita sebagai guru misalnya yang dirugikannya ya oleh anak-anak itu dengan tidak mengerjakan tugas misalkan, atau dengan dia tidak tepat waktu untuk ngapal kita misalnya ya. Jadi dia berarti di sini si anak tersebut harus mengganti kesalahannya itu, tapi bukan kita yang memberikan ininya gitu, munculnya dari anak sendiri yang ingin menggantikannya. Terima kasih Pak Uwe sudah memberikan pertanyaan. Ada lagi? Apakah penjelasan dari saya bisa dipahami? Mudah-mudahan ya kita bisa menjadi lebih baik dari ini dan kita sedikit-sedikit bisa menerapkan apa yang ada
tenaga atau ilmu yang kita peroleh gitu ya, dan bisa menjadikan anak-anak itu kebiasaan-kebiasaan yang baik melalui budaya positif yang akan kita terapkan. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sudah berada di sini. Semoga apa yang telah Bapak Ibu lakukan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat lebih dari apa yang telah Bapak Ibu berikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan hari ini kita tutup saja. Kami juga sebagai rekan-rekan dari teman-teman, terima kasih kepada Bu Nurlela sudah berbagi ilmu dan pengalamannya. Memang walaupun terdapat imbas positif, budaya positif, mungkin kita bisa membuat yang nanti apa namanya keyakinan untuk bisa mengikuti jejak langkah positif pergerakan Bu Ina. Terima kasih untuk sebaiknya. Kita semua yang menjadi guru yang baik, ya. Amin. 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Ibu akan membentuk keyakinan kelas, ya. Kenapa harus ada keyakinan kelas? Karena kita ingin melakukan pembiasaan-pembiasaan positif yang nantinya itu bisa membentuk karakter dalam diri kalian, ya. Keyakinan-keyakinan yang memang harus ada dalam diri kita. Nah, kalau misalkan kita membuat keyakinan kelas, nanti kita akan menjadi termotivasi untuk melakukan kebaikan, ya. Kira-kira harapan kelas kita mau apa nih? Coba. Iya, Daud. Ingin kelas yang bersih. Ingin kelas yang bersih. Oke. Terus ada lagi harapannya? Ya, Afifah. Mau punya kekompakan yang Apa? mau punya kelas yang kompak. Oh, kelas yang kompak. Oke, ada lagi? Ya. Saya ingin kelas ini melakukan kekerasan dan pembelian. Oke, iya. Ada lagi? Ingin kelas yang tertib. Ingin kelas tertib. Ada lagi tambahan? Ya, dari Kelas yang nyaman. kelas yang nyaman. Oke, luar biasa. Oke, tadi Ibu sudah mendengar keyakinan kelas, harapan kelas yang kalian inginkan. Sekarang coba kira-kira untuk mewujudkan harapan tersebut harus ada peraturan seperti apa? Ya. Kira-kira harus apa sih yang kita lakukan di sini? Nah, itu Ibu akan membagi tiap kelompok. Silakan dituliskan di sini. Satu aja, dulu ya.
di sekolah. Kelompok 9, kami akan menerapkan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dari kelompok 2, harus menjaga kebersihan kelas. Ini kelompok berapa ya? Tidak ada kelompoknya. Kami akan menghargai pendapat orang lain. Kelompok 10, tidak menyontek saat ulangan. Kelompok 6, kami akan menjaga kekompakan dan tidak saling bullying. Kelompok 4, kami akan aktif dalam mengikuti pelajaran. Kemudian kami akan datang tepat waktu. Kami akan mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, ini yang ternyata peraturan yang akan kalian jadikan nanti sebagai langkah untuk membuat keyakinan. Tepuk tangan. Ini sudah ada nih, sudah ini peraturannya. Sekarang dari peraturan ini coba kita akan masukkan kira-kira yang kalian buat itu masuk ke nilai kebajikan apa ya? Nah, yang pertama ini coba, kalau kami akan menjenguk ketika ada teman yang sakit, apa itu nilai kebajikannya? Peduli. Peduli. Kalau kami akan aktif mengikuti kegiatan sekolah, kompak. Kami akan menerapkan senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Menghormati. Kami akan menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan. Keimanan. Kami akan menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Menghargai. Kami akan menjaga kekompakan dan tidak saling membuli. Kami saling menghargai. Kompak. Terus saling menghargai juga di sini ya. Kami akan datang tepat waktu. Menghormati. Menghormati orang lain. Kami akan mengerjakan tugas tepat waktu. Disiplin, terus disiplin sama menghormati juga di sini ya. Aktif dalam mengikuti pembelajaran. Tertib. Selain tertib apa lagi? Disiplin. Ini menghargai orang lain tidak? Masuk. Menghargai orang lain juga. Menghargai atau menghormati ya. Tidak menyontek saat ulangan. Kejujuran. Oke, ternyata ini adalah keyakinan kelas yang nantinya akan kita terapkan di kelas ini. Yang pertama itu peduli. Yang kedua kompak. Kemudian menghargai, menghormati orang lain, menghargai dan menghormati orang lain, tertib, disiplin, menjaga kebersihan dan beriman. Ini tadi ya. Oke, sepakat? Sekarang nanti silakan sekretaris buat ya ini dalam bentuk yang besar ya. Dan sekarang kita tanda tangani keyakinan kelas yang kita buat.
perasaan saya ketika membuat keyakinan kelas karena saya bahagia. Karena di keyakinan kelas itu kita dapat menampung segala aspirasi dari siswa-siswi kelas 10-3. Seperti ada yang memberikan aspirasi ingin ada denda ketika tidak ada yang piket, itu bisa kita bahas untuk kemudian dijadikan keyakinan kelas. Jadi saya bahagia karena semua aspirasi dari anak-anak bisa didengar oleh berkat adanya keyakinan kelas. Terima kasih. Baik, setelah saya berunding dengan teman-teman saya, alhamdulillah sudah keluar keputusan untuk keyakinan kelas, dan saya juga tahu hal apa yang ingin dilakukan oleh teman-teman saya, dan saya juga setuju. Perasaan saya ketika membuat keyakinan kelas sangat senang. Perasaan ketika membuat keyakinan kelas saya bahagia karena bisa terlibat dalam pembentukan keyakinan kelas. Saya senang bisa terlibat dalam pembentukan keyakinan kelas karena saya ingin mendapatkan kelas yang nyaman. Perasaan saya ketika membuat keyakinan kelas senang mempelajari yang saya dapatkan. Saya menjadi tahu arti dari nilai-nilai itu, yaitu yang diyakini. Saya merasa senang karena bisa mengutarakan pendapat saya, sehingga bisa membuat saya percaya diri jika nantinya disuruh menyampaikan sebuah pendapat. Pendapat saya sangat senang karena pendapat saya bisa didengar dan saya juga bisa jadi pendapat-pendapat teman-teman saya. Saya sangat bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kelas, karena saya ingin kelas menjadi kompak. Perasaan saya senang karena ide saya didengar dan dapat tersalurkan. Perasaan saya ikut terlibat dalam kegiatan pembentukan kelas ini. Saya sangat senang karena dapat memberikan gagasan. Pelajaran yang saya dapatkan ketika membuat keyakinan kelas, yaitu kita dapat mempelajari bagaimana cara kita mewadahi aspirasi dari siswa-siswi, lalu bagaimana kita menjalankan aspirasi tersebut. Pembelajaran yang dapat saya ambil, saya bisa mewujudkan kelas yang saya inginkan jika ada keyakinan kelas. Pembelajaran yang dapat saya ambil dari pembuatan keyakinan kelas, saya jadi tahu nilai-nilai kebijakan. Dengan adanya keyakinan kelas bisa membuat saya sadar akan sebuah aturan. Pembelajaran yang bisa saya ambil dari keyakinan kelas saya menjadi bersemangat untuk memberikan yang terbaik. Pembelajaran yang saya dapatkan, saya harus menjadi orang yang bisa menghormati orang lain. Pembelajaran yang saya dapatkan dari pembentukan kelas saya jadi harus menjadi lebih baik dalam bersikap. Pembelajaran yang saya dapatkan dengan dibuatnya keyakinan kelas yaitu dapat mengetahui hal baru apa yang ada di kelas ini dan teman-teman yang kami sukai. Pembelajaran yang dapat saya ambil keyakinan kelas itu tidak seperti peraturan karena bagi saya sifatnya sangat memaksa. Jadi saya merasa tidak ikhlas. Pembelajaran yang bisa saya dapatkan yaitu dengan adanya keyakinan kelas pasti orang-orang tidak semena-mena dengan peraturan sekolah atau kelas. Pembelajaran yang bisa saya ambil dari kegiatan pembentukan kelas, saya menjadi tahu segala sesuatu itu harus dibicarakan dengan baik-baik. Apakah yang akan dilakukan ketika keyakinan kelas itu tersebut, yaitu kita mematuhi aturan-aturan yang telah disampaikan atau yang telah diambil aspirasi dari siswa-siswi tersebut. Yang akan saya lakukan agar keyakinan kelas terlaksana, saya akan melaksanakan keyakinan kelas. Hal yang saya akan lakukan adalah melaksanakan keyakinan kelas dengan sebaik-baiknya. Yang akan saya lakukan agar terlaksana yaitu dengan melaksanakannya. Yang akan saya lakukan agar keyakinan kelas berjalan, saya akan memotivasikan diri untuk selalu melakukan perbuatan yang sesuai dengan keyakinan kelas. Hal yang akan saya lakukan agar keyakinan kelas terwujud adalah dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan positif agar terlaksananya keyakinan kelas tersebut. Yang akan saya lakukan supaya keyakinan kelas bisa dilaksanakan, saya akan selalu melaksanakannya supaya bisa menjadi orang yang baik. Apa yang harus saya lakukan untuk membuat kelas nyaman dan aman? Maka saya harus melaksanakan keyakinan kelas tanpa harus ada paksaan. Dan untuk cara penerapannya mungkin saya akan menerapkan kepada diri saya sendiri. Setelah itu saya akan mengajak kepada teman-teman saya. Dengan apa cara kita untuk mematuhi keyakinan kelas tersebut, yaitu dengan cara mematuhi
melakukan agar kelas terasa tentram, aman. Iya, Bima kemarin kan Bima minta izin ke ibu. Bilangnya Bima izin gitu kan. Terus ibu kan menghubungi mama. Mah, Bima kenapa izin? Ternyata Bima itu kata mama pergi sekolah. Nah, coba ceritakan gitu kenapa Bima seperti itu. Bisa diceritakan kemana Bima pergi, terus apa yang Bima lakukan sampai Bima itu nggak kesini ternyata gitu. Bantuin teman. Gimana ceritanya? Coba. Bima berangkat dari 7 di jalan ketemu teman di Cewek Tali Perkabes di sampai jembatan besi yang di Ciberem. Situ yang kerja negara melihat jam di uang udah gak ada. Situ ke sekolah. Terus Bima kemana? Apa? Terus Bima kemana? Kan sampai sore katanya, kata mama baru pulang sore. Di warung sampai jam 9 langsung ke Kapanunggal. Kenapa nggak langsung ke sekolah? Kan waktu itu mama bilang gini, Bima tuh ibu nggak apa-apa kan kalau kesiangan gitu kan, soalnya lagi bantuin dulu temen katanya gitu. Nah iya ditunggu waktu itu sama ibu, tunggu dulu kan. Ternyata mama nelfon lagi, gimana Bima ada nggak? Ternyata sampai selesai Bima kembali lagi gitu. Ya kalau misalkan Bima bagus ya, jadi Bima itu ada keinginan, ada kepedulian Bima terhadap temannya. Tapi mungkin cara yang Bima lakukan itu Bima tahu itu salah. Jadi ya setiap orang juga pernah melakukan kesalahan ya, termasuk ibu, mama gitu kan. Semua tidak ada yang sempurna. Cuma di sini bagaimana kita memperbaiki kesalahan itu. Nah sekarang bagaimana cara Bima untuk mengatasi atau memperbaiki masalah ini? Alasan Bima sendiri tadi karena temannya, karena ingin menolong teman kan tadi. Ada apa temannya itu? Trouble pembelanya. Apa yang trouble? Putus pembelanya. Apa yang? Pembel. Oh iya itu. Di sekolah di mana? Ya habis. Terus kenapa sampai menghubungi Bima? Menghubungi ketemu di jalan. Ketemu di jalan. Oh jadi Bima gak tega. Sebelum rumahan. Bima gak tega itu maksudnya. Ya itunya emang kepedulian Bima itu udah bagus. Cuma kan kita bisa peduli terhadap orang lain, kita bisa memberikan bantuan kepada orang lain itu ada dengan berbagai cara. Tidak harus sampai Bima itu sampai nggak sekolah, sampai bohong ke mama, bohong ke ibu kan ya. Nah, kalau misalkan itu mama marah. Terus gimana ketika mama marah perasaan Bima? Misal ya Bu, termasuk. Misal sekarang karena tadi Bima udah nyesel katanya, terus tahu Bima juga tahu tadi salah ya perbuatan Bima itu. Nah ibu ingin apa sih yang akan Bima lakukan supaya Bima itu bisa menjadi lebih baik untuk menolongnya bagus ya. Itu kepedulian yang memang harus kita tanamkan. Hanya di sini caranya yang harus diperbaiki kan ya, caranya yang harus diperbaiki. Nah kira-kira tadi kan Bima mah pedulinya udah ada nih ya, keyakinan kelas kita juga kan ada di situ kepedulian. Peduli Bima sudah ada yang menunjukkan kepedulian. Kira-kira apa nih yang belum ditunjukkan oleh Bima dari keyakinan kelas kita yang dibuat dulu? Apa kira-kira yang belum ditunjukkan sama Bima? Kenapa? Gak masuk sekolah? Ya, berarti di sini tidak menghargai orang lain ya? Iya, kan ada guru yang masuk gitu. Ya, tidak menghargai orang lain. Jadi tadi terlambat, sama Bima terlambat berarti Bima itu tidak menghargai orang lain kan, tidak menghargai Pak Upi kan, pelajaran Pak Upi ya. Iya benar. Terus apa lagi yang belum Bima tunjukkan? Keyakinan kelas yang belum ada dalam diri Bima.
Apa coba kira-kira dengan itu? Dan masih ingat ya keyakinan kelasnya? Menghormati orang lain, terus jujur. Sudah jujur belum? Belum. Buktinya apa? Mau masuk lagi sekolah untuk ke Rabu selamat untuk masuk. Oh, dia bilangnya apa? Dia masuk lagi. Udah kesiangan kan terlanjur. Terus apa lagi ya? Pedulinya mah udah ada Bima. Nah gimana sekarang Bima untuk memperbaiki ini? Mau ngapain aja nih supaya Bima itu bisa menjadi lebih baik lagi, supaya Bima itu bisa kembali lagi ke teman-teman ya, bisa apa ya, bisa diterima lagi oleh mama gitu, bisa menjadi anak yang baik. Gimana? Berubah sama ini menjadi pergaulan. Menjadi pergaulan. Caranya gimana menjadi pergaulan? Itu aja kalau ada yang ajak-ajak. Gak usah ikut. Terus mau apa lagi nih? Mama juga pesan ke ibu. Mama ingin Bima itu benar-benar menjadi orang sukses, benar-benar bisa menjadi anak soleh. Caranya bagaimana Bim? Tadi Bima mau tidak bergaul, kalau diajak kemana-mana sama teman tuh Yang nolak. akan menolak gitu. Yang hal negatif. Oh, hal-hal negatif. Terus apa lagi nih kira-kira? Apa lagi kira-kira yang mau dilaksanakan? Kenapa masuk ke kelas jangan terlambat. Mau tepat waktu ya, masuk ke kelas tepat waktu, mengerjakan tugas. Oke. Ibu pegang omongan Bima, semoga Bima bisa membuktikan itu dan Bima tidak mengulang kesalahan lagi ya. Bima menjadi anak yang soleh dan bisa menjadi lebih baik lagi seperti yang diinginkan oleh mama, seperti yang diinginkan oleh ibu, diinginkan teman-teman. Bima itu benar-benar bisa berubah gitu. Karena yang dilihat kemarin ya, para guru juga udah bilang gini, oh Bima sekarang ada perubahan ya katanya. Bima tuh sebetulnya mampu gitu, dalam pemikiran itu Bima itu bisa aktif gitu. Guru-guru kemarin udah pada bilang gitu kan, oh sekarang Bima menjadi lebih baik kan, itu mata guru-guru ya. Ketika di mata guru-guru bukan hanya 1-2 orang saja yang berkata seperti itu kepada ibu. Jadi banyak guru-guru yang bilang, wah Bima benar-benar nih perubahannya, berarti dia ada potensi bagus gitu. Berarti Bima di sini, ya mungkin tadi itu kata Bima ya, mungkin Bima itu lebih mudah dipengaruhi oleh orang lain ya. Jadi kalau diajak-ajak sama orang tuh cepat maunya gitu. Pergaulan Bima yang harus dirubah, mungkin lingkungan permainan Bima itu yang harus memang Bima hindari. Itu tadi ya kata Bima ingin menghindari mereka kan gitu. Jadi kalau dari segi kemampuan yang ibu lihat juga iya gitu, Bima itu bisa berkembang lebih baik gitu. Bima itu bisa menjadi yang diinginkan sama mama, yang diinginkan oleh guru-guru gitu ya. Karena yang diinginkan di sini apa gitu? Karena guru-guru melihat potensi Bima gitu kan. Secara kemampuan ketika Bima menjawab juga bagus gitu. Ketika Bima fokus dengan pelajaran, ternyata Bima bisa menjawab apa yang ditanyakan gitu ya. Bima juga bisa ikut aktif di PMR ternyata kan. Berarti kan di situ ada kemauan ya dari Bima bahwa Bima itu ingin berorganisasi gitu ya, ingin bergabung dengan teman-teman yang memang punya frekuensi yang positif gitu kan, dengan ikut bergabung dalam PMR. Mungkin Bima juga kedepannya mau jadi itu kayak kakek perawat enggak. Kalau Bima mau jadi apa kedepannya? Jadi tentara. Oh iya, bagus. Soalnya pada Bima tuh sangat-sangat mendukung, apalagi kalau misalkan nanti didukung juga dengan akhlak yang baik ya, dengan perbuatan-perbuatan baik, keyakinan kelasnya kita jalankan. Coba apa yang kemarin
terasa ketika Bima membuat keyakinan kelas? Tahu? Apa yang Bima rasakan ketika membuat keyakinan kelas dengan teman-teman kemarin? Waktu beberapa waktu lalu. Gimana? Gimana, Bim? Ada gak perasaan nih, aduh rasanya saya kok belum perlihatkan hal-hal ini gitu, ada gak perasaan kesana? Ada ya. Ada gak keinginan untuk memperbaiki diri? Kalau misalkan menjadi tentara, apa sih yang harus dilakukan kalau mau menjadi tentara? Tentara? Ya. Disiplin. Terus? Sopan santun. Terus? Berbudi luhur. Ya. Dan terampil. Dari hal-hal tersebut, adakah yang sudah Bima ada dalam diri Bima? Intinya ada. Ada apa aja tuh yang sudah ada? Ya. Ada, Bima ngerasa ada gitu. Yang belumnya? Disiplin belum. Ya. Oh, iya. Berarti untuk menjadi orang disiplin Bima harus bagaimana? Harus ibu. Terus apa? Dalam disiplin itu harus dulu. Menurut keyakinan kelasnya harus dijalankan ya? Harus. Oke, memang kalau menjadi tentara berarti tadi terampil, sopan, kemudian disiplin, kepedulian juga. Alhamdulillah kepedulian udah ada ya. Kepedulian udah ada, kesopanan juga Bima alhamdulillah ada. Tadi Bima mengatakan yang belum ada tuh disiplin. Ya mudah-mudahan dengan belajar disiplin di sini, dengan menanamkan sikap disiplin di rumah, di sekolah, apa yang menjadi cita-cita Bima untuk menjadi tentara bisa tercapai ya. Berarti di sini sekarang upaya Bima adalah dengan memperbaiki diri yang tadi yang disiplinnya belum ada itu ya. Oke, kalau begitu mudah-mudahan Bima bisa menjadi apa yang Bima impikan ya. Di sini Ibu ucapkan juga terima kasih karena Bima sudah jujur ya, sudah mau mengakui kesalahan Bima, dan mudah-mudahan ini tidak terulang lagi. Semakin kesana Bima semakin memperlihatkan hal-hal positif dari dalam Bima, karena Bima itu punya potensi yang bisa terus digali ya. Bima itu kecerdasan Bima juga itu luar biasa gitu yang Ibu lihat gitu. Hanya di sini Bima tinggal fokus dan Bima benar-benar mau tadi menjalankan disiplin itu ya. Ya, terima kasih ya Bima. Sekarang boleh kembali lagi ke kelas. Ibu ucapkan terima kasih. Iya. Sama. Kasih ya. Ya. I got so. Perasaan saya ketika melakukan aksi nyata, baik dalam kegiatan diseminasi maupun implementasi budaya positif, sangat senang. Karena saya bisa berbagi ilmu dan memanfaatkan ilmu yang saya dapatkan. Saya pun senang ketika saya mendapat dukungan dari rekan sejawat. Awalnya ada ketakutan mereka tidak bisa menghadiri diseminasi yang akan saya lakukan. Namun, ternyata pada saat pelaksanaan, mereka bisa menghadirinya. Ini membuat saya tambah bersemangat. Alhamdulillah, pada saat penyampaian ilmu yang saya dapat, saya tidak gugup dan sangat percaya diri untuk melakukannya. Padahal, sebelumnya, jika harus berbicara di depan umum, saya gugup dan tidak percaya diri. Ini menjadi pencapaian luar biasa bagi saya. Saya pun senang ketika mengimplementasikan pembentukan keyakinan kelas. Murid-murid begitu antusias mengikutinya. Dalam pelaksanaannya, ada hal yang membuat saya sedikit bingung ketika harus menyarikan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Tapi,
Alhamdulillah semua bisa teratasi. Saya pun senang ketika mencoba untuk mengimplementasikan posisi kontrol sebagai manajer dan mudah-mudahan dengan posisi kontrol sebagai manajer, murid saya bisa menjadi lebih baik lagi dan saya pun bisa mengontrol emosi sehingga bisa melakukannya dengan tenang tanpa harus ada marah-marah ataupun hukuman fisik. Pembelajaran yang bisa saya ambil dari kegiatan aksi nyata adalah pentingnya kolaborasi baik dengan atasan, rekan sejawat, murid, dan orang tua. Selain itu, dalam implementasi pembentukan keyakinan kelas, saya harus banyak menggali mengenai indikator dari nilai-nilai kebajikan kelas. Begitupun dalam implementasi posisi kontrol manajer, saya harus lebih menggali dan memahami hal-hal yang harus dilakukan dalam posisi kontrol sebagai manajer. Tindak lanjut yang akan saya lakukan, saya akan mendalami mengenai keyakinan kelas dan terus melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan keyakinan kelas. Saya pun akan mencoba menggunakan segitiga restitusi ketika menghadapi murid yang melakukan pelanggaran keyakinan kelas yang telah disepakati. Dalam upaya memahami indikator dari nilai-nilai kebajikan, saya akan mempelajari dan memahami serta mencari indikator yang relevan dengan nilai-nilai kebajikan yang akan ditanamkan pada murid.